memperkirakan, memprediksi kayak gitu ya. Oke, uji klinik. Uji klinik itu untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping pada manusia. Pemakaian akut dan kronis. Jadi nanti ada di tugas kuis ya, nanti ada uji klinik adalah memastikan efektivitas, keamanan, gambaran efek samping. Kalau klinik berarti pada manusia, kayak gitu ya. Uji klinik fase 1. Ini tadi apa? Pada sukarelawan sehat, kayak gitu ya. Kata kuncinya sukarelawan sehat. Ini untuk mengetahui apa? Keamanan obat, besarnya dosis yang bisa diterima tanpa efek samping yang serius. Jadi biasanya saya dulu kebetulan tesisnya tentang uji klinik fase 1 ya. Jadi calon obat itu diberikan ke pasien dengan beberapa tingkatan dosis dari yang rendah sampai agak tinggi kayak gitu. Dilihat apakah ada efek samping yang serius, dipantau gitu ya pasiennya. Kemudian ini untuk melihat sifat farmakodinamika dan farmakokinetika. Jadi kata kuncinya sukarelawan sehat. Kecuali untuk terapi kanker dan AIDS. Nah, ini mau nggak mau memang pasien sakit ya kalau ini ya. Fase 1 diingat-ingat, kalau fase 2 ini obat pertama kali dicobakan pada sekelompok kecil penderita, sudah masuk ke pasien kayak gitu kalau ini. Biasanya ini adalah ujinya terbuka ya. Terbatas 100 sampai 200 penderita. Intinya sudah masuk ke pasien, tapi jumlahnya terbatas ya, ini terkontrol. Kalau fase 3 ini jumlah pasiennya udah banyak dan ini dibandingkan dengan obat standar kayak gitu ya. Obat standar itu obat yang sudah beredar lebih dulu yang terbukti khasiatnya kayak gitu ya. Nah, setelah masuk fase 3 itu kan terbukti efektif dan aman di pasien, maka bisa mengurus izin pemasaran ya, New Drug ini ya, NDA ini. Kecuali obat penyelamat hidup, ini review bisa dipercepat, obat boleh dipasarkan. Kalau normalnya setelah fase 3 baru boleh dipasarkan. Tetapi kayak beberapa tahun yang lalu ya kita kan kena pandemi COVID ya. Itu vaksin COVID itu baru selesai fase 2 tapi sudah mulai apa? Digunakan kayak gitu ya. Nah, itu yang kita kenal dengan nama EUA. Apa itu EUA? EUA itu Emergency Use Authorization ya. Merupakan persetujuan penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat untuk obat yang belum mendapatkan izin edar. Nah, dulu kan memang ini penggunaannya darurat ya kayak gitu ya untuk menyelamatkan biar korbannya tidak bertambah banyak kayak gitu ya. Sebenarnya baru fase 2, tetapi karena kondisi darurat maka bisa langsung diedarkan sehingga alhamdulillah kita semua kan sudah divaksin kayak gitu ya. Nah, ini pakai emergency use authorization. Kemudian yang keempat, ini yang kita kenal dengan nama post-marketing drug surveillance. Jadi setelah obat itu dipasarkan ya. Jadi di sini dikatakan pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Jadi survei epidemiologik kayak gitu ya pada masyarakat luas kayak gitu. Ini menentukan pola penggunaan obat di masyarakat dan pola efektivitas keamanannya pada penggunaan yang sebenarnya. Jadi udah real, benar-benar di masyarakat dengan berbagai kondisi penyakit tadi ya. Misalnya untuk uji anti hipertensi, nggak cuma yang anti hipertensi termasuk yang punya komplikasi berbagai penyakit ya. Misalnya penyakit ginjal, gagal jantung, dan sebagainya. Nah, ini diamati apakah ada efek samping yang muncul setelah dipasarkan, apakah ada penyalahgunaan, kayak gitu. Oke, ini saya kira saya lewati. Ini daftar istilah. Ya, komisi etik, saya kira adik-adik
fisioterapi misalnya mau skripsi ke saya kira adik-adik fisioterapi kan misalnya ke rumah sakit dan ya profesional medik ilmiah kayak gitu. Biasanya perlu mendapatkan PSP, persetujuan setelah penjelasan dari subjek uji. Ini harus terdokumentasi, ada tanda tangan, harus ada PSP itu kalau kita mau menggunakan subjek manusia gitu ya. Mereka harus menyetujui kalau mau ikut bagian dari penelitian ya gitu ya, harus tertulis, ada tanda tangan, ada tanggalnya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Waktunya masih 8 menit ya. Silahkan, siapa mau menjawab pertanyaan nomor 1? Ini nanti ada sekitar 10 soal. Kira-kira siapa mau menjawab? Nanti kuisnya yang di psikologi kurang lebihnya seperti ini. Besok juga contoh ujiannya, kalau saya biasanya tipenya benar salah sama multiple choice. Siapa mau menjawab nomor 1? Mencoba, salah nggak apa-apa. Biar cepat ya, karena waktunya tinggal 7 menit. Siapa mau mencoba menjawab? Mas Muhammad Nizar. Benar atau salah? Ini kan cuma benar atau salah gitu ya. Benar, Bu. Uji klinik fase 4 dilakukan memastikan bahwa kandidat obat benar-benar berkhasiat dan mengetahui kedudukannya dibanding obat standar. Jawabannya ini adalah dibandingkan sama obat standar. Tadi kira-kira yang fase 3 apa 4? Fase 3, Bu. Oke, jawabannya adalah yang fase 3 ya. Oke, ini jawabannya nomor 1, fase 3. Kalau fase 4 itu yang sudah beredar di pasaran. Jadi ini jawabannya salah, benarnya fase 3. Nomor 2, benar nggak ini? Uji praklinik bertujuan memastikan efektivitas keamanan gambaran efek samping pada manusia. Kata kuncinya praklinik. Di kata yang dicetak tebal, garis bawah, benar nggak? Kalau pada manusia itu namanya uji praklinik. Siapa mau menjawab? Salah atau benar? Salah, Ibu. Salah. Jawabannya apa, Mbak? Jawabannya apa, Mbak Retno? Uji klinik yang untuk manusia. Betul. Jadi ini nomor 2 salah. Betulnya adalah uji klinik ya. Betulnya uji klinik. Nomor 3, persetujuan penggunaan obat selama kondisi kedaruratan. Misalnya tadi vaksin COVID ya. Untuk obat yang belum mendapat izin edar disebut EUA, Emergency Use Authorization. Benar atau salah? Benar, Ibu. Benar ya, Mbak Sania. Jadi jawabannya benar. Kayak tadi ya, harusnya itu izin edar kan kalau sudah fase 3. Berhubung untuk vaksin COVID itu baru fase 2, tapi segera mau digunakan, nah itu mendapatkan ini ya, EUA ini. Nomor 4. Nah, mohon maaf. Ini sekalian persiapan besok UTS ya. Ini yang minggu lalu. Inverse agonis bisa mengaktifkan reseptor, namun efeknya kebalikan. Benar atau salah ini? Inverse agonis. Udah lupa ya? Salah. Ya? Salah, Bu. Ayo, salah atau benar? Kalau agonis kan punya... Betul. Betul ya Mbak Sania. Agonis itu punya afinitas, punya aktivitas intrinsik atau efikasi, itu kalau agonis. Kalau agonis, saya ulangi lagi, punya afinitas, punya aktivitas intrinsik atau efikasi, dan menimbulkan efek. Ya,
Kalau antagonis punya afinitas tetapi tidak punya aktivitas intrinsik atau efikasi sehingga tidak menimbulkan efek. Kalau inverse agonis dia punya afinitas, dia juga ini ya bisa mengaktifkan reseptor jadi punya efikasi atau aktivitas intrinsik tetapi efeknya berlawanan. Jadi ini jawabannya apa ini? Benar apa salah? Benar, jawabannya benar. Nomor 5, syarat suatu agonis bisa menghasilkan respon harus punya afinitas dan aktivitas ekstrinsik. Dilihat, ini X. Benar atau salah? Salah. Salah. Jawabannya apa, Mas Nizar? Harusnya aktivitas apa ini? Tadi saya udah menyebutkan harus punya afinitas. Iya, intrinsik. Jadi intrinsik ya. Kalau X itu kan kayak luar ya, tapi in harusnya. Nomor 6. Dalam larutan berair, kandungan kalsium bervalensi 2 ya. Saya minggu lalu mencontohkan susu. Kalau minum obat, sebaiknya walaupun boleh pakai susu, pakai teh, silakan aja. Tetapi agar amannya gitu ya. Kemarin kan mungkin lebih amannya pakai air putih gitu ya. Karena ini kalau susu nanti kok bersamaan dengan antibiotik tetrasiklin. Tetrasiklin itu antibiotik dapat menyebabkan peristiwa antagonisme kimiawi. Benar atau salah? Antagonisme kemarin ada farmakokinetika, kimiawi, fungsional, fisiologis. Benar apa enggak ini kira-kira? Siapa mau jawab? Tinggal B atau S? Maaf kalau salah ya, Bu. Itu benar. Betul, jawabannya benar. Nomor 6 benar. Nomor 7. Uji apa yang dilakukan memastikan bahwa kandidat obat benar-benar berkhasiat kedudukannya dibanding standar? Tadi sudah, apa ini jawabannya? Fase 3, Bu. Betul, Mbak Hanifah, betul ya, fase 3. Nomor 8. Wah, ini balik lagi minggu lalu ini. Atropin, obat yang hanya mempengaruhi satu jenis reseptor, tetapi terdapat pada berbagai organ. Bersifat, ini saya jawab aja ya. Ini spesifik karena berbagai organ berarti non-selektif kayak gitu ya. Oh, saya bablasan ini. Nomor 9, masih ingat nggak ini? Manakah yang bukan ligan untuk reseptor? Adik-adik harus ingat ya, target aksi obat kemarin ada 4. Ada reseptor, ada kanal ion, ada protein, ada enzim. Berarti nomor 9 ini yang bukan ligan untuk reseptor apa? Siapa mau coba menjawab? Salah nggak apa-apa. Ligan kan salah satu contohnya kemarin saya contohkan obat. Obat itu masuk ligan. Hormon. Neurotransmitter. Neurotransmitter. Ya, ya bukan. Coba saya jawab ya. Yang bukan di slide-nya itu kalau nggak salah kemarin yang termasuk ligan itu ada hormon, obat, sitokin ya, sitokin sama neurotransmitter. Jadi ini jawabannya C, Mbak, enzim. Enzim itu bukan ligan untuk reseptor karena saya tadi mengatakan target aksi obat itu ada reseptor, ada enzim, ada kanal ion, sama protein ya. Kemarin ada 4. Pertanyaannya kalau ini kan ligan untuk si reseptor ya. Jadi kecuali si enzim ini. Jawabannya C ya, enzim. Nomor 10. Dulu pernah saya tanyakan karbon aktif itu contohnya kalau orang desa itu menyebutnya norit kayak gitu ya. Karbon aktif warnanya hitam gitu itu loh.
itu dapat digunakan sebagai antidotum, anti racun, dan juga pengobatan diare. Kalau pada orang sedang diare itu kalau orang desa kadang beli norit gitu biasanya. Itu isinya arang aktif. Melalui mekanisme non-spesifik, apakah obat ini bekerja? Kira-kira jawabannya apa ini? Dikira-kira aja. Kalau surfaktan kan dulu dicontohkan sabun ya. Pengendapan protein fenol. Nah, ini jawabannya apa kira-kira? Absorpsi. Betul, betul. Jawabannya adsorpsi ya. Betul ya Mbak Erika ya, adsorpsi. Jawabannya B, adsorpsi. Ini slide terakhir. Ingat lagi ya. Pernyataan yang benar kurva dosis, ini slide terakhir. Jawaban kemarin juga sudah, cuma kan belum masuk ke kuis ya. Nanti salah satu contoh kuisnya ini. A sama B, apakah potensinya sama? Kalau potensi itu semakin kecil dosisnya dengan efek yang sama ya, efeknya Emax, semakin kecil dosisnya berarti semakin poten. Kalau A dan B, apakah potensinya sama? Kira-kira potensinya sama apa enggak ini obat A sama obat B? Sumbu X ini obat, dosis ya, dosis obat. Semakin ke kanan berarti dosisnya semakin besar. Semakin ke kanan dosisnya semakin besar. Padahal kalau potensi tadi apa? Obat itu semakin poten kalau bisa menghasilkan Emax dengan dosis yang semakin kecil. Berarti semakin geser ke kiri, dosisnya semakin kecil. Berarti obat A sama B potensinya sama apa beda? Beda. Beda, betul ya. Berarti jawabannya tentu bukan A, yang B. A, B, C memiliki afinitas sama. Betul apa enggak? Afinitas. Benar. Benar, Ayo. Bu. Ayo. Afinitas itu ditunjukkan dengan KD toh. Ingat enggak? Afinitas ditunjukkan KD. KD itu adalah dosis yang menimbulkan setengah Emax. Yang obat A, ini katakanlah KD-nya 0,1. Obat B, KD-nya 1. Obat C, KD-nya 10. Berarti afinitasnya sama apa beda? Beda, Bu. Beda. Berarti B juga salah. Kemudian yang C. B dan C memiliki aktivitas intrinsik yang sama. Aktivitas intrinsik itu Emax-nya sama. Betul apa salah? Benar. Benar. Jadi jawabannya ini adalah yang C. Kalau D, obat C dan D memiliki aksi yang sama. Ini kan bentuk kurvanya beda. Biasanya kalau mekanisme aksinya sama, itu kurvanya sejajar. C sama D kan nggak sejajar, berarti salah. Yang E ya, C dan D memiliki afinitas yang sama. C sama D kan nggak berpotongan KD-nya. Berarti afinitasnya beda. Yeah. Jadi demikian yang dapat saya ini ya sampaikan hari ini. Nanti insya Allah nanti sebelum zuhur untuk PPT sama apa namanya kuisnya saya share ke Skology insya Allah ya. Jadi saya untuk ujiannya bentuknya benar salah sama multiple choice insya Allah. Kemudian silahkan nanti kalau ada kuis dikerjakan ya, termasuk mungkin ada yang P5 pertemuan dengan saya yang pertama kemarin ada yang belum mengumpulkan kuis gitu, silahkan bisa dikumpulkan kayak gitu ya. Karena itu tujuannya untuk latihan soal dan juga untuk ini apa istilahnya kalau nilainya mepet itu bisa untuk nambah kayak gitu ya. Ya saya kira cukup. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada,
karena ini pertemuan yang ketiga yang terakhir ya, setelah UTS kan sudah ganti pengampu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya kalau selama penyampaian kuliah gitu ya, mungkin ada saya khilaf, salah kata, atau mungkin ini ya adik-adik mahasiswa belum jelas dan sebagainya, saya mohon maaf. Kemudian ini ya, saya terbuka kalau misalnya ada yang belum jelas itu nanti apa namanya bisa WA ke saya di luar kelas kayak gitu ya. Silahkan saja. Biasanya saya monggo saja kalau ada yang WA tanya apa kayak gitu silahkan gitu ya. Selamat liburan. Mohon maaf ini mengganggu liburannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Semoga kita semua dapat mengisi bulan Ramadan kali ini dengan amalan-amalan yang istilahnya semakin baik, meningkat dibanding tahun sebelumnya kayak gitu ya. Semoga Allah menerima amal ibadah selama ini ya Ramadan, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang baik. Amin ya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Marilah kita akhiri kuliah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama doa ini ya kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.